Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, sesama umat Islam maupun saudara-saudara kami dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, adat, agama. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengapa peringatan Hari Santri ini wajib untuk dilaksanakan ya. Mengapa Hari Santri ini wajib untuk diperingati. Jadi dengan adanya Hari Santri yang setiap diperingati tanggal 22 Oktober, ini adalah sesuatu yang sangat wajib ya, sangat penting bagi bangsa Indonesia. Itulah penyebabnya mengapa Hari Santri yang memiliki peran penting, yaitu kaum santri terhadap bangsa Indonesia. Apa saja sumbangsihnya santri bagi bangsa Indonesia, inilah yang akan kita kaji. Kita tahu Hari Santri ini ditetapkan pada tahun 2015 ya. Penetapan ini berdasarkan yaitu keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 tahun 2015 yang ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian menjadi peringatan tahunan ini setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Ya, mengapa wajib diadakannya Hari Santri? Ini tentunya ada peran besar di kalangan santri bagi Indonesia. Yang ini tentu tidak bisa dilupakan begitu saja. Tentunya tanpa peran kaum santri, bangsa Indonesia tidak akan bisa tegak berdiri sampai hari ini. Jadi kaum santri ini tidak bisa kita abaikan begitu saja, memiliki posisi yang sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang sangat kita cintai. Apa saja penyebabnya Hari Santri wajib diadakan atau wajib adanya atau lahirnya Hari Santri? Yang pertama yaitu peran kaum santri membela negara Indonesia atau membela NKRI. Kita tahu bahwasanya Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, diproklamasikan. Namun walaupun telah diproklamasikan, ternyata masih ada penjajah yang ada di Indonesia. Artinya kita belum tuntas merdeka. Sehingga kemudian muncullah yaitu fatwa dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, beliau ini mengeluarkan sebuah fatwa yang dikenal sebagai resolusi jihad ya. Resolusi jihad ya, membela NKRI, membela negara Indonesia yang saat itu ternyata Indonesia belum sepenuhnya lepas dari cengkeraman penjajah. Ya, jadi tanggal 22 Oktober 1945 ini dikeluarkan oleh Hasyim Asy'ari dalam bentuk yaitu resolusi jihad. Pada intinya adalah jihad untuk berjuang mengusir penjajah secara tuntas, sehingga kita benar-benar merdeka lahir dan batin. Karena kita tahu di masa itu ya penjajah Jepang ini masih bercokol ya.
kita belum sepenuhnya merdeka secara de facto, secara de jure, secara hukum memang kita sudah memproklamasikan diri, yaitu pada tanggal 17 Agustus yang dibacakan oleh Soekarno dan diwakili atau didampingi oleh Bung Hatta. Nah, ini secara hukum, namun secara faktanya ternyata kita belum merdeka seutuhnya. Maka kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ini mengeluarkan itu resolusi jihad dalam rangka untuk mengusir penjajah. Nah, lantas bagaimana bunyi resolusi jihad ini? Ini perlu kita ketahui. Ya, ini bunyi teks resolusi jihad, yaitu 22 Oktober 1945 yang dibuat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda atau NICA dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Nah, itulah bunyi teks dari resolusi jihad yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai bentuk perlawanan kepada penjajah diantaranya yaitu Belanda dan Jepang. Ya, jadi ketika kita berjihad membela Indonesia, membela negara yang kita cintai, ini dalam bentuk sabilillah. Jadi orang yang berjihad membela negaranya ini dihukumi sebagai sabilillah, artinya berjuang di jalan Allah, tentunya akan dihukumi sebagai mati syahid, ya, karena membela negara yang sangat dicintai. Pentingnya negara ini kita bisa beribadah dengan nyaman tanpa gangguan dari pihak manapun. Tanpa adanya sebuah bentuk negara, maka tentu kita akan kesulitan dalam melaksanakan perintah agama, dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya adalah sebuah negara yang merdeka. Alhamdulillah atas izin Allah, atas nikmat Allah, ya, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjadi negara yang merdeka. Tentunya dengan wasilah perantaranya yaitu perjuangan seluruh rakyat Indonesia, diantaranya yaitu kaum santri, para alim ulama dan santri-santri yang turut berjuang membela kehormatan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengapa wajib diadakannya Hari Santri?
wajib diperingati adanya hari santri, yaitu sebagai bentuk membela agama, ya, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tentunya dengan adanya akidah Ahlussunnah yang ini dibidani, yaitu cikal bakalnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dari Auliatis atau Wali Songo. Jadi dengan adanya dakwah Wali Songo yang membumi, yang moderat, yang penuh dengan kelembutan, sehingga Islam bisa menyebar menjadi agama mayoritas di Indonesia. Ini artinya apa? Karena dengan adanya perjuangan Wali Songo, para alim ulama dan kaum santri, sehingga Islam bisa menyebar. Islam yang penuh dengan rahmat kasih sayang, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, membela agama, berdakwah dengan tanpa peperangan. Inilah yang kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa dijaga oleh kaum santri, dijaga oleh para alim ulama. Sehingga dengan adanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikomandoi atau menjadi akidah Wali Songo atau Auliatis sehingga Islam bisa membumi, sehingga Islam bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Islam yang dibawa oleh Wali Songo ini, Islam yang penuh dengan kedamaian, mewarisi dari Islam yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk itulah senantiasa kita gelorakan peran santri, tidak bisa kita lupakan. Yang pertama adalah bela negara, yang kedua adalah bela agama, artinya adalah membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tanpa adanya kaum santri, tanpa adanya alim ulama, ya, alim ulama tentunya adalah murid atau santri dari Wali Songo yang kemudian menyebar di seluruh penjuru dunia, di seluruh Indonesia, sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa terjaga sampai hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita perlu bersyukur adanya kaum santri, ada alim ulama senantiasa menjaga NKRI, menjaga Indonesia, kedaulatan negara, sehingga Indonesia masih tetap eksis sampai hari ini. Insya Allah selagi ada santri, ada alim ulama, Indonesia akan terus tegak berdiri, menebarkan Islam yang damai, yang toleran, yang menerima kebinekaan. Artinya kita umat Islam senantiasa menjaga perbedaan dimanapun kita berada. Perbedaan di antara kita semuanya tidak menyebabkan kita saling berpecah belah. Kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah untungnya karena ada kaum santri yang menebar Islam moderat, Indonesia tetap akan eksis sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.